Eh, Mas-mas sama mbak-mbak ini radi maju aja. Lagi mas maju gini mas, cek penak cek ketok. Iki mas-mas nanti minggu depan ndak usah diiring nong ini ya. Soalnya aku kan gak butuh ndelok iki. Jadi ini pepet nong ini ngadep norono cek penak. Nggih, ben saiki wis kadung. Mbak agak maju mbak ndak apa-apa kene lho. Agak maju sini lho. Biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa binyati du'a wal qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul bijahi sayyidina taha rasul wa qala al muallif hal habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith fi kitabihi Taqriratus Sadidah nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'asrarihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bersama-sama baca doa sebelum belajar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian yang kami hormati, teman-teman fungsionaris Pispol dan juga teman-teman panitia kajian Muslim pada kesempatan sore hari ini, tak lupa para teman-teman hadirin hadirat yang semuanya hadir di Masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang, yang semoga kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan sore hari ini dapat memulai kajian Muslim pada kesempatan sore hari ini di Masjid Raya Nur Politeknik Negeri Malang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sudah jam 4 lebih, hampir 20 menit. Iki waktuku ngaji wis kepotong ya 20 menit. Pertemuan mek ping 7 kitab Taqriratus Sadidah gak kira iso mari. Saya ngaji 3 tahun di sini dituntut 7 pertemuan kudu mari. Ini tak pilih rek. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita buka dengan pembahasan kitab Thaharah atau bab yang menjelaskan tentang sesuci. Thaharah sendiri sebagaimana yang saya lihat di layar, ta'rifut thaharati lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnasil hissiyah. Jadi thaharah itu kalau makna secara hissi itu ya sebagaimana kita ketahui bersama, bersesuci dari hadas dan kotoran, itu jenenge thaharah.
bersesuci atau membersihkan dari hadas atau kotoran. Tapi secara maknawi toharoh itu berarti membersihkan, bisa diartikan juga membersihkan diri dari penyakit atau kotoran hati seperti sombong, hasud, riya, ujub, dan penyakit hati yang lainnya. Tapi secara syar'an, secara syariat, toharoh itu raf'ul hadathi, lurek ya, raf'ul hadathi au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima, wa hadha ta'riful Imam Nawawi. Jadi sing diarani yang disebut dengan toharoh itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau yang semakna dengan keduanya, atau yang digambarkan dengan keduanya. Artinya namanya toharoh itu membersihkan diri dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kita langsung saja ke bab yang paling penting daripada toharoh, yakni babul ma', bab tentang air. Nah, iki kudu paham nih. Iki rodok tak cepet no, rodok disingkat-singkat, maka tolong diperhatikan, kalau bisa dicatat apa yang saya sampaikan biar jadi ilmu yang bermanfaat. Ini memang sengaja niat ini tadi dadak ngongkon teman-teman untuk biar ada proyektor, biar sampean bisa melihat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma', bab yang menjelaskan tentang air. Pengertian air sendiri itu huwa sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilaunil ina yakhruqullahu rayya inda tanawulihi. Yang disebut air itu adalah sesuatu yang mengalir, yang bening lagi lembut. Mengalir, bening, lembut, itu namanya air. Yatalawwanu bilaunil ina, yang berwarna sesuai dengan wadahnya. Yakhluqur rayya inda tanawulihi. Dari mana kita dapat air tersebut? Dari sumber yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah sediakan. Jadi yang disebut air itu adalah sesuatu yang mengalir, bening, lembut, yang berwarna sesuai dengan wadahnya. Lek wadahi warnane abang ya abang, lek wadahi warnane putih ya putih. Itu namanya air. Terus kemudian aqsamul miyahi min haitsu mahilluha wa asluha sab'ah. Pembagian air ditinjau dari segi tempat dan asalnya. Ada sab'atun, ada 7. Jadi air itu dibagi menjadi 7, dilihat dari segi tempat dan asalnya. Salasatun minas sama, yang 3 turun dari langit. Apa saja itu? Miyahul matari, air hujan, miyahu wathalji, dan air salju atau salju, wal barodi, dan embun. Bedanya salju dan embun, lek hujan kan kalian paham nggih? Kita sering lihat hujan. Tapi kalau untuk salju dan embun jadi gini. Di kitabmu biasa ana tandane ngene iki rek. Ketok iki. Satu iki lah. Yo, iki lek mudun, nah di gini ono, ada keterangannya. Al-thalju huwa an-nazilu minas sama'i ma'i'an thumma yajmidu min syiddatil bardi. Air salju itu turun dari langit dalam keadaan encer, atau apa ya bosone mosok encer. Air salju itu turun dari langit sebenarnya dalam keadaan cair. Thumma yajmidu min syiddatil bard. Akan tetapi kemudian di tengah-tengah perjalanan di langit sebelum turun ke bumi itu, karena saking dinginnya hawa, terus kemudian mereka mengeras menjadi salju. Paham nggih? Sebaliknya wal bardu, embun itu huwa nazilu minas sama'i jamidan kal milhi thumma yanma'u alal ardi. Kalau embun itu turun dari langit dalam keadaan keras, seperti garam, misal kal milhi, seperti garam, thumma yanma'u alal ardi. Akan tetapi kemudian ketika turun ke bumi dia mencair.
gitu. Beda nggih. Jadi yang turun dari langit itu ada 3. Yang pertama air hujan, kedua salju, ketiga embun. Embun ini wangil lek lumpukno, cuma memang ada. Entah daun, entah apapun, mungkin wadah yang sampean taruh di luar ketika malam dan datang waktu pagi, sampean lihat pasti ada airnya, dan itu air yang dari langit, yang itu tadi an-nazilu jamidan, an-nazilu minas sama'i jamidan kal milhi thumma yanma'u 'alal ard. Terus kemudian selanjutnya ini wa arba'atun nggih, wa arba'atun minal ardi. Nah, tadi kan ada 7, yang 3 dari langit, yang 4 dari bumi. Wahia apa saja itu? Miyahul bahar, air laut, wal bi'ri, air sumur, wan nahri, air sungai, wal aini, air sumber. Ngerti ya bedane sumur, sungai sama sumber? Kalau sumur itu sumber yang dicari-cari, digoleki sampai akhirnya metu sumber, itu namanya sumur. Kalau sumber itu gak usah digoleki, wis metu dhewe. Paham nggih? Nah, kalau sungai, hah? Air ngalir. Air sungai itu bisa jadi itu juga air yang terkumpul dari sumber ataupun terkumpul dengan banyaknya air, entah karena hujan atau apa dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak biasanya air sungai itu juga karena adanya sumber. Paham nggih? Itu bedanya. Terus sekarang pembagian air ditinjau dari segi hukumnya. Nah, kalau itu tadi macam-macam air, nah, sekarang air ditinjau dari segi hukum. Lah ini yang perlu sampean pelajari bersama. Al-awwalu, yang pertama, at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang suci lagi bisa mensucikan, atau air yang suci mensucikan. Biasa kita sebut dengan air suci mensucikan. Wa yusamma, dan disebut air tersebut disebut dengan at-tahuru wal mutlak, atau air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang suci mensucikan. Ay mutlaqun anil qayyidil lazim indal alimi bihalihi min ahli al-urfi wal lisan fala yahtaju ila taqyid wa mithlul muqayyad wal kama il bi'r. Terus air mutlak itu seperti apa? Kama il bi'r. Air mutlak itu atau air yang suci mensucikan tanpa tidak mungkin bisa dibantah wis. Air yang suci dan pasti mensucikan itu 1, air sumur, 2, wa ma'il bahri, air laut. Nah, 2 hal ini, air sumur dan air laut, ini pasti air mutlak. Karena paling mudah dicari nggih, air sumur dan air laut. Fa yusamma ma'an mutlaqan, air sumur dan air laut ini disebut air mutlak. Bi khilafil muqayyadi bi qayyidin lazimin kama ilwardi wal qahwati wal asiri. Beda lagi ketika air sumur, air laut ataupun air sumber misalkan ketika mereka bercampur nggih, bercampur dengan bunga misalkan, bercampur dengan bunga mawar, akhirnya disebut bukan air bersih ngoten niku rek, kaya sampean misalkan air yang ada di kamar mandi toilet laki-laki maupun perempuan itu airnya kan bersih. Dan air bersih yo paling ngono arek-arek sing ngarani gak Pak iku air tandon ya karepe sampean. Tapi itu kan sebenarnya airnya kan air bersih. Tapi biasanya air yang sudah tercampur dengan bunga, kalau bunganya bunga mawar biasanya disebut dengan air bunga. Kalau dicampur dengan kopi jadi berubah namanya menjadi kopi. Dicampur ambil apel di blender tadi siji berubah menjadi jus. Ini makanya wal qahwati wal asir. Asir itu jus. Fala yusamma ma'an mutlaqan lah. Air yang kecampur dengan sesuatu yang kemudian berubah namanya ini bukan lagi disebut air mutlak, tapi disebut air
napa disebut nanti dengan air suci tapi tidak mensucikan. Gitu lho nggih. Air yang berubah namanya, air mutlak yang kemudian berubah namanya karena sesuatu, maka dia tidak disebut dengan air mutlak tapi disebut dengan air suci tidak mensucikan. Banyu wis bersih, mari dikei teh kei gula, malah ganti jenenge banyu teh. Ini macam-macam. Itu ndak bisa. Ono ta wong wudu kayak banyu teh. Pliket kabeh cah. Terus sekarang ini masih yang pertama ya, masih yang air suci mensucikan nggih. Aksamul ma'il mutlaqi min haitsul karaha. Sekarang pembagian air mutlak dari segi kemakruhannya. Jadi air mutlak itu pun bisa digunakan, ada yang digunakan tidak makruh tapi ada yang makruh digunakan. Paham nggih? Jadi air yang suci mensucikan tadi itu masih dibagi lagi menjadi dua. Yang satu air yang ghairu makruhin istimaluhu, tidak ada kemakruhan sama sekali ketika kita menggunakannya. Yang kedua makruhun istimaluhu. Yang kedua boleh kita gunakan, sah-sah saja kita gunakan untuk bersesuci, akan tetapi air ini makruh. Kan paham hukum wajib, sunnah, terus mubah, terus makruh, haram. Paham iki ya? Makruh itu boleh dilakukan, cuma berpotensi berpotensi pahalanya sudo, pahalanya dikurang, ataupun jika ditinggal maka lebih baik dan berpahala, jika dikerjakan tidak apa-apa. Paham nggih? Itu kalau makruh. Jadi air yang mutlak tadi jika digunakan ada kalanya air tersebut tidak makruh sama sekali dan memang itu hukum asalnya, akan tetapi terkadang air tersebut digunakan dan hukumnya makruh. Dan ini ada 4. Yang pertama ma'ul musyammas, air yang dipanaskan. Kalau musyammas itu dulu lek dipanasno biasanya di PP, makanya namanya musyammas, bukan musakhin. Lek sakhin itu digodhog. Nah, lek sakhin itu digodhog, lek musyammas itu dipanasno nganggo matahari. Paham ya? Nah, maul musyammas. Akan tetapi sekarang juga sama saja diartikan. Maka maul musyammas ini makruh. Makruhnya kenapa? Li khaufil baros, karena takut sakit, terkena penyakit kulit. Nah, lek misalkan banyune dipanasno terus digaya dus gak kuatir kena penyakit kulit, ya gak makruh. Makruhnya karena air panas ini tadi dikhawatirkan terjadinya sakit kulit. Ngerti baros kan? Penyakit baros itu belang gitu. Jadi kulitnya ono putih-putih ini, kan ada penyakit seperti itu. Paham nggih? Pernah kelihatan nggih? Mungkin ada, kita pernah jumpai seseorang atau saudara kita sesama muslim ada yang terkena penyakit baros. Itu namanya penyakit baros. Belang-belang, namanya belang itu loh. Jadi maul musyammas itu juga bisa menyebabkan orang menjadi kulitnya loro belang. Paham nggih? Nah, itu makruh. Kalau ndak takut terkena penyakit baros ya tidak masalah. Terus yang kedua syadidul hararah liman'ihi. Nah, bagi orang yang tidak boleh terkena air hangat terus kemudian mandi pakai air hangat, nah itu juga makruh. Misalkan ada saran dari dokter atau orang lain, misalkan enggak, zaman kalau mandi tidak boleh pakai air hangat karena kulitnya sensitif misalkan. Nah, tapi maksa aja pakai air hangat, nanti akan berdampak misalkan gatelan dan lain sebagainya, itu juga hukumnya makruh sekalipun sah-sah saja. Paham nggih? Terus yang ketiga syadidul burudah, mandi pakai air dingin, misalkan air es. Nah, kan ono saiki kadang itu untuk kesehatan biasanya pemain bola ataupun atlet-atlet itu biasanya lek gawe nglemesno awake iku kum-kum ambek banyu es, kan biasa kayaknya. Ya, ada yang seperti itu. Nah, itu misalkan ada saran dari dokter, enggak boleh. Karena nanti kalau terkena terlalu dingin, entah tulangnya, entah kulitnya bermasalah, maka ketika orang terus memaksa seperti itu, maka hukumnya makruh. Paham nggih? Dan yang terakhir, yang keempat, air makruh itu wa miyahu kulli ardin maghdubin 'alaiha. Air yang diambil
dari tanah ataupun tempat yang tempat tersebut itu maghdub itu tidak disukai. Misalkan ono omah kok angker, terus ono sumure. Nah, iki lah omah sing rodok didohi ambek wong ngono misalkan, dijauhi sama orang. Terus kemudian kok malah ambil air dari situ dan digunakan untuk wudu. Ini pun juga makruh. Misalkan air itu disinyalir ojo rek ono sing nunggu dan sebagainya. Hal-hal semacam itu juga makruh. Paham nggih niki nggih? Paham? Ngaji ngene ambek rodok diselek paham? Paham, lanjut. Enak ngaji ambek pinter-pinter nih. Coba aku tak takoki lek mari. Terus yang kedua. Nah, sekarang yang kedua. Pembagian air yang kedua adalah asani at-tahiru fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Air yang suci tapi tidak mensucikan atau biasa disebut dengan air mustakmal. Nah, air suci tidak mensucikan itu air mustakmal. Mustakmal itu artinya air yang sudah terpakai, air yang sudah digunakan itu namanya air mustakmal. Maknal mustakmal, maknal mustakmal mastu'mila fi fardhit thaharah. Yang disebut air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk fardu thaharah atau digunakan untuk bersesuci yang wajib. Saiki misalkan ono air rek ndak sampai 2 kolah. Terus diobok-obok digawe isu kate mangan misalkan. Nah, tanganmu ya suci misalkan. Tangannya sampean ini suci, ndak kotor, ndak najis. Terus misalkan ono sak ember kecil, ya, tangan kok lebokno, kok obok-obok ngene. Itu kemudian jadi air mustakmal apa ndak? Mustakmal apa ndak? Tidak, karena tidak digunakan untuk bersesuci wajib. Paham nggih? Kalau sampean gunakan untuk wudu misalkan atau mandi itu baru namanya air mustakmal. Lek digawe suthuk kok obok-obok, yo gak mustakmal, paling ya mek gila ngono tok, mosok mari ngono kok gawe raup yo. Gak penak. Paham ya? Jadi paham ya kata-kata mustakmal itu, paham ya? Mustakmal itu yang sudah digunakan untuk bersesuci wajib, misalkan mau sholat lah, mandi besar dan lain sebagainya, itu namanya mustakmal. Lek enggak ya ora. Nah, terus syaratnya syurutul ma'il mustakmal arba'ah. Syaratnya air itu bisa dikatakan mustakmal, air itu bisa dikatakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama ayyakuna qalilan aidunal kullataini. Yang pertama air tersebut tidak jumlahnya tidak sampai 2 kolah. 2 kolah itu berapa? Nanti ada setelah ini penjelasannya. Okay? Airnya sedikit atau tidak sampai 2 kolah. Kalau di dalam pembahasan fikih biasakan kalau ada perkataan air sedikit itu berarti kurang dari 2 kolah. Kalau disebut air banyak sudah pasti lebih dari 2 kolah. Diingat-ingat ya. Kalau nanti misalkan di kemudian hari ada pembahasan air banyak, air sedikit, berarti kalau air sedikit kurang dari 2 kolah. Kalau air banyak berarti lebih dari 2 kolah. Syarat yang kedua, air tersebut disebut dengan air mustakmal ayyustamala fima la budda minhu ay fardhit taharah raf'il hadathi au izalatin najas. Air disebut dengan air mustakmal itu ketika air tersebut digunakan untuk fardhit taharah, digunakan untuk bersesuci yang wajib. Nggih, raf'il hadas, wudu, misalkan mau sholat maghrib, mau sholat isya, au izalatin najas, atau digunakan untuk menghilangkan najis. Terus syarat nomor 3 ayyan fasila anil adbi. Nomor 3 syaratnya terpisah dari anggota tubuh. Jadi misalkan ya tangan ini sampai niki sampai celupno, atau mungkin tangan ini sampai niki terkena air yang sampai gunakan untuk sesuci. Lek sik nemplek di tangan itu namanya bukan air mustakmal, tapi sing nyiprat sing netes itu jenenge air mustakmal. Lek nemplek di awake sampean itu bukan air mustakmal. Paham nggih? Terus yang keempat alla yanwiyal ightiraf. Ightiraf itu nyeduk, gak niat nyeduk. Cuma ini gini loh. Terkadang orang wudu itu lek sampean punya bak mandi besar gitu.
atau apa ya jeding biasa lek ning desa kok di omahku ngono di jeding ini biasa kan lek wong desa biasa nggih jeding lak gede arek tempati air iku no untuk nampung air itu. Nah itu ketika orang berwudu dan airnya ndak sampai 2 kolah terus gak niat apa namanya diniati nyeduk, jadi ambil air itu untuk digunakan wudu diniati nyeduk iku lek sampai ana keciprate air yang terkena cipratan itu disebut air mustakmal. Tapi lek gak niat nyeduk, yes, niat cukup banyu ae iku mang saking mosok kate sululuk menjelung ini yo kangelan misalkan. Seperti itu misalkan ada yang nyiprat, maka tidak bisa dikatakan air mustakmal. Paham? Itu yang disebut dengan agar tidak berniat untuk menciduk. Fa idza nawal ightirab lam yakunil ma'ul baqi mustakmalan. Paham nih kira ya? Paham nggih? Enak rek, seneng aku ngaji no. Paham? Paham. Oh dinteni mari tak takoki. Itu tadi masih 2 rek ya. Ono ta sing ketiga ya. Oh iki. Oh bukan ya. Oh ya jadi mek luru iki tok rek. Sebenarnya ono iki air najis cuma ndak dibahas kok ini gini. Oh iki ono iki. Yang ketiga, ma'un najis au mutanajis. Tapi kita masih di pembahasan yang kedua karena ini penting. Durek moro-moro wis kurang 20 menit mari coba peti. Ndak waktuku ke korupsi panitia iki mang 20 menit. Sare-are jadi mang dibuka setengah 4 rek. Ben on time lo ya, sampean barang yang ikut ngaji sing pancen memang niat ikut ngaji, buruan kalau ndak ada kegiatan, ndak ada jam kuliah ndang mrene. Pokoknya aku jam 4 ngaji, jam 5 kudu buyar. Wis pokoknya gelem gak gelem jam 5 kudu buyar. Sampai ono sing takok Pak, ben tak jawab langsung ngajak. Woi jam 5 kudu buyar iki, janji aku. Soale maghrib ono ngaji aku di kampung, gak nutut waktu nih. Nggih, ayo dengarkan ini, saya lanjutkan. Hukmul ma'il mutlaqi idza taghayyara bi syai'in. Hukum air mutlak jika berubah karena sesuatu. Nah, perhatikan ini penting ini. Ini hukumnya air mutlak. Air mutlak tadi kan suci mensucikan. Bagaimana hukumnya air mutlak, air yang suci mensucikan jika tercampur, jika berubah karena sesuatu. Hukmuhu kal mustakmal. Hukumnya air mutlak yang tercampur dengan sesuatu, yang berubah karena sesuatu, itu hukumnya dihukumi air mustakmal. Berarti dia suci, airnya sendiri itu suci, akan tetapi tidak boleh wala tajuzut thaharah bihi bisyurut. Akan tetapi tidak diperbolehkan digunakan untuk bersesuci. Fa idza ikhtalla syartun minha jazatit thaharah. Akan tetapi jika syarat-syarat di bawah ini tidak terjadi, maka hal-hal di bawah ini tidak terjadi, maka boleh digunakan untuk thaharah. Apa saja itu? Yang pertama, nggih, ayyakuna taghayyuru bi tahirin. Jika air suci tersebut, jika air mutlak tersebut tercampur dengan air suci juga, ayyakuna taghayyur bi tahir fa in kana bi najasin fa huwa najisun. Jika air tersebut tercampur dengan sesuatu yang suci, maka suci, boleh digunakan. Fa in kana bi najisin fa huwa najisun. Akan tetapi ketika tercampur dengan air najis, maka hukumnya najis dan tidak bisa digunakan untuk sesuci. Tapi tetap paham nih ini nggih? Ayyakuna taghayyur bi tahirin. Cerek iki sak durung tak lanjut kalian paham nggih? Air ini disebut air mustakmal. Pokok intinya air yang tercampur, air mutlak yang tercampur dengan sesuatu dan kemudian berubah, maka air tersebut disebut dengan air mustakmal. Apa saja syaratnya? Syaratnya itu tadi ayyakuna taghayyur bi tahirin. Yang pertama, syaratnya tercampur atau berubahnya itu karena sesuatu yang suci. Lek berubahnya dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya bukan mustakmal tapi air najis. Yang kedua, ayyakuna taghayyur bi mukhalid.
Yang kedua berubahnya itu berubahnya karena tercampur dengan sesuatu. Ono tercampur, kalau di dalam fikih itu ada yang namanya tercampur, ada yang namanya bersanding. Nah kalau yang tercampur itu misalkan kakohwah, koyok kopi, air sama kopi diaduk kan tercampur, nah, air sama teh diudek tercampur, nama badan, air sama gula diudek tercampur. Nah air semacam ini juga dihukumi air mustakmal, suci tapi gak kena digawe bersesuci. Kan tidak mungkin misalkan wis daripada tidak ada air lagi kita juga butuh wudhu, wis tidak apa-apa kita wudhu pakai kopi misalkan, kan tidak mungkin. Kopi enak-enak diombe ke wudhu. Wa amma idza kana bi mujawir, akan tetapi jika bersanding mujawir bersanding, kaudin fala yadurru fatasihhu taharah. Jika bersanding misalkan air tercampur dengan minyak, entah itu minyak wangi, entah itu minyak tanah, kan gak bisa campur lek diudek ngono, dienteni diluk ngono mesti bisa, tidak mungkin campur. Yo arek kimia yo gak bisa campur yo gak bisa campur. Nah kalau seperti itu dan kemudian bekas ada sebagian kecil yang tercampur itu kemudian tidak ada mudarat sama sekali ketika digunakan untuk bersesuci, maka fatasihut taharatu bih, maka boleh dan sah-sah saja digunakan untuk toharo. Paham ya? Kalau tercampur sama minyak dan itu tidak ada mudarat, tidak ada bahaya, maka boleh digunakan untuk sesuci. Tapi kalau tercampurnya dengan selain minyak, kopi, teh, apa mana semacam itu, maka tidak bisa digunakan untuk toharo. Nomor 3, ayyakuna taghayyuru fahishan. Nomor 3, berubahnya itu fahishan, merusak. Artinya merusak itu bihaitsu yaslubu anul ismal ma. Yang rusaknya itu bukan merusak air tapi merusak nama air itu sendiri karena tercampur dengan sesuatu yang lain. Tadi sudah saya contohkan kal asiri, misalkan air dicampur sama buah terus kemudian di blender akhirnya dadine jus. Wal maroqi wasyai, misalkan dicampur ambek teh yo akhirnya jadi air teh, dan banyak lagi contoh-contoh yang bisa sampean ambil. Intinya air mutlak itu ketika dicampur dengan sesuatu terus dijadikan satu dan namanya berubah, berarti hukumnya berubah karena rusak namanya itu tadi, berubah namanya, dan itu tidak bisa disebut air mutlak lagi, tapi air mustakmal, air yang sudah terpakai. Kok mati rek? Terus wa amma idza kana taghayyuran yasiran fala yadur. Akan tetapi jika tercampurnya itu hanya sedikit, misalkan apa jenenge meloni siji terus banyune sak tong misalkan, gak nemen ngrubahe misalkan, iki dudu jus iki rek, ya iki saking banyu kecemplungan melon nih, dan tidak ada pengaruh sama sekali, misalkan bisa digunakan untuk sesuci, ya boleh-boleh saja. Ayastaghniyal ma'u anhu. Yang keempat, ayyum kina saunul hifdzil ma'anu bi khilafin ma idza kana la yastaghnil ma'anu katulhu fatasihhu taharah. Maksudnya yastaghni ini gini, air ini apa ya? Enak ya lek ngerti. Ayastaghniyal ma'u anhu. Air ini tidak kalah tidak kalah. Airnya lebih banyak, artinya gitu. Gini, contoh langsung aja. Air ini tetap bisa disebut air rek, gitu loh. Kan biasanya gini, blumbang, ngerti blumbang, kolam. Biasanya kolam itu air yang sudah lama di dalam kolam. Terus akhirnya di kono iku ana tulhub. Nah, iki lho kat tulhub deh gini. Ada kat tulhub. Nah, tulhub itu artinya apa? Lumut. Jadi air ini berubah karena sesuatu, karena wadahnya tersebut, karena lumut atau karena di gunung misalkan sampai
apa lek lumut kan hijau, kadang kerai di pinggir warnanya coklat sampai akhirnya merubah warnanya air. Ini kan airnya berubah, gitu kan? Berubahnya kan berubah bukan karena diniati berubah, tapi berubah karena sendirinya, karena lumut, karena kotoran yang ada di samping itu, karena lamanya diam mungkin. Nah, ini juga akhirnya menjadikan air ini tadi menjadi air yang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersesuci, kecuali lek air ini lebih dari 2 kola dan tulhub iku mang, lumut iku mang rek sudah lama di situ. Artinya gini, air lek sampean cukup iki warnane tetap masih terlihat bening, sekalipun ono rada ijo nih, tapi masih terlihat bening, maka fatasihut thaharatu bih, maka masih bisa digunakan. Tapi lek banyu iki mang dicedhuk wis warnane coklat apa warnane ijo lumut, wis tidak bisa digunakan untuk. Berarti itu air musta'mal. Paham gini nggih? Sakjane ngene iki penting ta ora sih, Rek? Air kayak ngene iki lho. Wis awakmu biasa gare kebiasaan di panggonan penak iki apa? Pokok nang masjid lah ono kran ah, pokoke kran dilekno ya wis beres ngono. Gak tau nemoni ngene-ngene apa. Lek pas moro sampean ono PKL ta ono apa ke tempat rodok pelosok titik, ono acara apa? Bakti sosial ngono, moro nemu banyu wangel golek ketepaan sing ini bingung sampean gak ngerti ilmu nih. Paham gini nggih? Kira tok tak singkat-singkat rek cek apa? Bisa cepet kurang 10 menit arek-arek iso weneng lek ontemu wis. Wajine coba petang mari apa maneh sing tekoni kari 10 menit tuh tambah seneng arek-arek. Halatu wuqu'in najasah fil ma. Keadaan jatuhnya najis ke dalam air. Nah, jadi ini hukum nggih. Gimana hukumnya ketika air ini kemasukan najis? Yang pertama, tulis rek, idza kanal ma'u qalilan dunal qullataini, jika airnya itu sedikit, yatanajjasu mutlaqan bimujarradi wuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Air itu kalau sedikit lek kena najis, senajan sekalipun najisnya cuma sedikit, maka akan tetap dihukumi air tersebut najis sekalipun tidak berubah. Tapi sampean yakin yo lek kecipratan najis? Paham ya? Sampean yakin kalau air tersebut air yang sedikit terkena najis, sekalipun tidak ada perubahan sama sekali terhadap air, tetap air tersebut dihukumi najis. Najisnya kenapa? Karena airnya sedikit. Paham ya? 2. Idza kana al-ma'u katsiron, berarti banyak ini. Jika airnya banyak, nah kalau banyak berarti berapa, Rek? Lebih dari 2 kolah. Fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Jika airnya banyak terus kemudian kena najis, jika tidak berubah 1 warnanya, 2 rasanya, 3 baunya, maka hukumnya tetap suci. Nah, tak ulangi, air yang banyak atau lebih 2 kola atau lebih, jika terkena najis asalkan tidak berubah warnanya, rasanya dan baunya, maka hukumnya tetap suci, mensucikan. Paham nggih? Kalau berubah salah satunya saja walaupun perubahannya hanya sedikit, nah, maka air tersebut hukumnya najis. Paham nggih? Nah, sekarang wal kullatani lugatan al jarratani al azimatani. 2 kolah itu 2 kolah itu langsung mawon 2 kolah syar'an mawaznuhu. 2 kolah itu kalau hitungan Mesir Baghdad, hitungan Baghdad itu 500 ritel, bukan liter ya, tapi ritel. Ritel itu ukurannya orang Baghdad. Nih pakai ritel. Memang ritel namanya. 500 ritel. Kalau ukuran Yaman Tarim itu 565 ritel.
Jika dikiaskan wabil maqayisi al haditsati, jika dikiaskan dengan keadaan kita yang ada di Indonesia, maka ataupun dengan keadaan yang saat ini tidak menggunakan ritel lagi tapi menggunakan liter, nah, maka kurang lebih sekitar 218 liter. Oke, 218 liter takriban. Jadi air 2 kolah itu air sejumlah 218 liter. Atau kalau kita konversi ke bentuk misalkan volume, bentuk kotak misalkan, tempat lek kotak kaya apa? Ukuran 60 meter 60 meter gede ini rek kaya omah ta. 60 cm persegi. Kalau dulu guru saya Kiai Haji Malik Salamun Amin Kiai Haji Muhammad Kamal Fauzi Syifa nyampaikan 60 cm persegi. Jadi kotak munggai 60 ke samping 60 no. Tapi guru-guru kami yang lain juga mengajarkan lebih 65, ada yang sampai 70. Sing paling aman itu 1 meter persegi. Aman nih. Nah, karena kalau 60 kan itu ukuran ngepres, berarti banyunya kudu bak terus. Kalau titik berarti wis gak 2 kolah lagi. Paham nggih? Nah, itu batas minimal. Makanya kalau buat apa? Bak mandi lebih kalau bisa lebih dari 60. Nah, berapa? 1 meteran lah kurang lebih. Untung durung jam 5 wis diilingno mbek kiroai. Tambahi titik rek. Mari kurang 5 menit. Ono takok ta iki? Ada pertanyaan ta biasanya? Hah? Aduh, iki iso tarik iki rong pertemuan dikongkon mari bab toharo iki durung wudu, durung tayamum. Ayo, semoga-moga ae. Pokoke ben on time lho ya, Mas, ya. Panitia iki barang sing ngaji lek iso teko, lek gak nganggur ndang teko rek. Teko ojo nelat. Ayo pertanyaan ae, 4 menit iki. Ayo ada pertanyaan. Mang MC ini wis kadung ngomong. Jika ada pertanyaan nanti akan dijawab sama Ustadz Samsul. Sing bingung kalian sing ngomong jawab aku. Ayo tanyakan. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kan sekarang itu seperti di masjid-masjid itu sering ada kayak tempat kayak basuh kaki itu loh Ustadz. Tempat basuh kaki, tempat wuduan kayak di masjid raya juga ini. Ya. Kadang-kadang itu kan ada yang sedikit, ada yang banyak, kadang ada yang bersih, ada yang kotor. Lah kan kita kalau sesudah wudu itu pasti kan sudah suci, kita pakai keran. Nah itu kadang itu ada yang bisa dilompati, ada yang harus melewati itu. Lah itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah memang sah kalau melewati? Terima kasih. Mbak Bayo takwa. Ada yang mau tanya, Mbak Bayo? Bisa? Lek gak ono aku kok BPI masih ono sing takok maneh. Wis lek gak ono tak jawab. Lek gak ono takok aja golek-golek rek. Sambil saya jawab masnya ya. Seperti tempat wudhu biasanya di masjid-masjid, khususnya di Masjid Raya Anwar Politeknik Negeri Malang. Nah, itu kola itu kan cucian kaki itu di masjid kita ini Pak, kan ada yang sedikit, ada yang banyak. Itu gimana Pak? Kadang orang-orang itu ada yang diloncati, ada yang enggak. Nah, kan seperti itu yang tanyakan ya. Jadi memang gini, kebetulan cucian kaki yang di kamar mandi laki-laki ini itu didesain airnya terus ngalir Mas. Makanya itu ada buangan air, terus kemudian itu ada keran di sampingnya itu yang keluar air terus, yang tujuannya dulu itu biar airnya selalu bersih tergantikan terus. Tapi kenyataannya memang tidak bisa seperti itu. Artinya ada beberapa mungkin kotoran kaki ya, bukan sesuatu yang najis sebetulnya.
Akan tetapi ngendap di situ dan tidak terbuang, akhirnya terkadang air itu berubah warnanya, berubah bentuknya. Jadi itu hukumnya air itu tidak najis sebenarnya, cuma tidak bisa mensucikan. Paham nggih? Nah, airnya tidak najis tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa airnya tidak najis? Karena itu tadi terus ngalir sebenarnya. Kalau yang dalam itu juga hampir sama sebenarnya, tapi yang dalam itu bisa dikatakan itu lebih dari 2 kolah juga, karena itu terus ngalir dan cenderung lebih bersih daripada yang luar. Paham nggih? Makanya itu untuk mas-mas kalau mau masuk masjid, sekarang ada cucian kaki di sebelah sana, di sebelah utara. Nah, itu lek kate mlebu rek tolong. Kasihan mas-mas petugas masjid. Jadi sikile iku diberseni dhisik, disiram ke cebok, lek wis suci baru munggah. Ojo kaya arek TK ngono. Ate mlebu nang jeding sikile rusuh mara munggah nang tangga, rusuh kabeh. Najis kabeh kumanian nggih. Nang sebelah utara dibersihkan dulu, siram air baru naik gitu loh nggih. Nah, jadi seperti itu Mas nggih. Nah, itu karena airnya ngalir. Misalkan airnya enggak ngalir, fik najis sih. Paham nggih? Takut lah. Ini jam itu pas ya, jam itu las pas. Izin bertanya Ustaz, kan biasanya itu ada tempat kamar mandi sama wudhunya itu yang digabung langsung. Nah kita kan biasanya gunakan sendal. Jadi kita kan bersih gitu loh dari kamar mandi, dari tempat wudhunya ke area luar. Sedangkan tuh di tempat saya itu biasanya beberapa kali tuh ada kayak kucing gitu loh, hewan-hewan gitu loh Ustaz masuk ke area yang kita gunakan pakai sendal. Sedangkan kucingnya itu menginjak area yang termasuk suci gitu loh. Jadi bekas injakan kucingnya itu termasuk suci atau najis. Jadi gini nggih, untuk hewan-hewan iki terakhir kira wis marono aja takok maneh. Aku dirasani arek-arek jarine jam 5 dilebihi arek-arek ngono. Aku paling gak seneng ngaji dirasani lek biar. Mumpung durung kita dhisiki kon. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Biasanya hewan-hewan kalau memang itu hewan yang dipelihara, rata-rata kalau untuk kesuciannya mungkin bisa agak dijamin nggih. Artinya mereka kan yo lek pergi yo sriwariwini di kono tok iku kan seperti itu. Tapi kalau untuk kehati-hatian memang di beberapa rumah, bahkan yo bukan hanya di dalam rumah-rumah yang sudah bisa dipastikan lantainya suci pun, terkadang kalau keluar dari kamar mandi ya pakai sendal. Untuk apa? Kemudian dia pindah ke musola atau tempat sholat dan lain sebagainya biasanya pakai sendal. Tapi ada juga yang biasanya tidak pakai sendal mau mlebu ae. Ya tidak masalah, tergantung. Memang gini nggih, ini untuk pembelajaran buat sampean semua. Memang fikih itu ada fikih dasar, ada fikih agak naik lagi tengah-tengah, terus ada lagi yang atas advance yang sifatnya itu apa ya? Iki oleh iki ada dasarnya, ini boleh gini boleh memang ada. Cuma karena kita ini masih awam, kita ini sering mempelajari fikih-fikih dasar semacam ini. Ini fikih yang sangat mendasar sekali dan harus sampean pelajari dan wajib hukumnya. Wajib hukumnya sampean. Sama ibadah tok tapi gak wajib belajar wudu, belajar mandi yang benar, air itu yang suci seperti apa. Dosa loh kalian. Loh bener, kalian datang ke sini kan menggugurkan kewajiban kalian. Orang mek apa jenenge resume tugas digawe apa mentoring ya apa ya ikut tok tapi kalian ini menggugurkan kewajiban kalian nih golek ganjaran nih. Jadi gitu Mbak nggih. Insyaallah dilanjut rek ben on time ya. Lebih 2 menit ya bisa. Ya pun gitu aja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampeyan juga semoga senantiasa diberikan sehat, diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Orang tua sampeyan yang masih ada semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah. Yang sudah tidak ada semoga mendapatkan cucuran rahmat di alam kuburnya. Sampeyan semua juga belajar di Polinema semoga diberikan lancar sampai selesai studinya. Mendapatkan nilai sesuai harapan dan sesuai keinginan sampean semuanya. Itu saja dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Syamsul atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara demi acara telah kita laksanakan dan tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup kajian Muslim pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata maupun salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.